Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kembali ke episode selanjutnya dari Monolog Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Al-Quran adalah kitab suci yang paling akurat. Definisi akurat tentunya adalah bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Tuhan langsung kepada manusia. Tentu saja hal seperti ini dibahas dengan detail dalam Al-Quran itu sendiri. Walaupun begitu kita harus mempertanyakan mengapa ya kan kita memilih mempelajari Al-Quran dengan lebih fokus dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kalau saya pribadi tentu berdasarkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan dari selama ini menjalankan hidup. Banyak orang yang mengatakan bahwa ada banyak versi dari kitab-kitab lain. Sedangkan dalam Al-Quran hanya ada beberapa sedikit perubahan dalam Al-Quran. Dan setelah ditemukan juga kitab suci Al-Quran yang diterbitkan ribuan tahun yang lalu dan tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Walaupun memang banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu tidak menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah langsung dari Tuhan. Nah, untuk bisa memahami bahwa benarkah Al-Quran itu langsung dari Tuhan dan akurat, ya kita harus menelaah lebih lanjut dulu tentang Al-Quran. Apakah isi Al-Quran itu sendiri benar-benar sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang memang esensial, fundamental, dan akan merubah bagaimana manusia memandang kehidupan. Nah, itu yang harus kita buktikan melalui mempelajari Al-Quran itu sendiri ya. Nah, walaupun misalnya kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang akurat, bukan berarti kita juga harus apatis terhadap kitab-kitab lain. Baik itu juga hal-hal lain yang diproduksi oleh manusia seperti filsafat atau hasil kebudayaan seperti film, lagu, puisi, dan lain-lain. Karena menurut saya bahwa bagaimana kita bisa memahami kehidupan dengan utuh kalau kita mematikan informasi dari sisi-sisi lain kehidupan. Kita jangan memposisikan hasil budaya manusia itu sebagai sesuatu hal yang melenakan kita ya, tapi justru sebagai referensi kita dalam memahami kehidupan. Karena kehidupan versi kita yang kita jalani tentu saja tidak akan cukup kaya karena kita menjalani satu kejadian kehidupan saja. Kalau kita tidak mau mempelajari sisi lain kehidupan yang dijalani oleh banyak manusia dari beribu-ribu tahun sebelumnya, tentu kita juga tidak akan mempunyai pemahaman yang utuh tentang kehidupan. Maka sebetulnya tidaklah perlu membatasi diri untuk atau menutup informasi tentang hal-hal yang lain ya, selain hanya dari Al-Quran. Karena sejauh pengalaman saya ketika mempelajari Al-Quran, kalau kita sendiri tidak pernah membaca, memahami kehidupan, membaca produk-produk buatan manusia, filsafat-filsafat buatan manusia, justru kita merasa bahwa Al-Quran itu tidak memiliki fungsi atau manfaat. Kalau kita sering banyak belajar, baik dari menjalani kehidupan sehari-hari ya, menjalani sehari-harinya, atau juga belajar dari apa yang orang karyakan, justru membuat kita menganggap bahwa wah luar biasa ya Al-Quran ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, bisa membuat kita berpikir hal-hal yang sangat jauh. Nah, jadi kekayaan kita dalam menjalani kehidupan itu akan mempengaruhi bagaimana kita memaknai Al-Quran. Nah, makanya justru aneh gitu kalau banyak orang yang menganggap bahwa ketika dia hijrah gitu ya, belajar agama, belajar Al-Quran, dia malah menutup diri dari segala informasi di luar yang biasanya dia pelajari atau dia baca gitu ya. Dia hanya fokus untuk mempelajari Al-Quran saja, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa harus menerima Al-Quran sebagai sebuah doktrin saja gitu. Sebetulnya itu tidak mungkin ya. Karena Al-Quran itu justru memantik pikiran-pikiran kita untuk berkelana lebih jauh. Dan kalau kita selama ini hidup nggak pernah jauh, agak sulit memang memahami Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa jangan belajar kitab suci karena kitab suci itu bikin kamu cepet, itu adalah orang-orang yang jelas nggak pernah baca kitab suci ya.
Karena sebetulnya kalau kita yang kemarin ya, kita ikutin pembahasan tentang imajinasi, justru kitab suci itu adalah sumber imajinasi yang kita sendiri nggak pernah bisa temukan kecuali dalam kitab suci itu sendiri. Karena ya terlalu aneh gitu, makanya kan kebanyakan orang akhirnya menuduh kitab suci itu dongeng-dongeng, saking sebetulnya manusia itu nggak kepikiran gitu tentang setan, malaikat, akhirat, kayak sesuatu dunia lain gitu ya. Nah justru disitulah karena kita memahami imajinasi manusia yang terbatas, ya maksudnya gini, karena kita udah sering dengar dongeng-dongeng manusia, film-film manusia gitu ya. Jadi kita kan udah tahu nih kalau manusia berpikir tuh mentok-mentoknya ke sana gitu. Nah ketika kita baca kitab suci, lo dongengnya lain gitu. Kok imajinasinya berbeda. Nah justru ini membuat kita berpikir ulang, ini benar-benar dari Tuhan atau bukan ya? Tapi kalau bukan dari Tuhan, kok selama ini belum pernah ada manusia yang memproduksi bahasan yang sama gitu. Ya karena sebetulnya manusia sendiri juga tidak punya imajinasi seluas itu. Nah ini yang justru harusnya menjadi menarik ya. Kalau kita nanti belajar Al-Quran dengan lebih detail, maka kita akan bisa memahami bahwa apa yang Tuhan sajikan bagi manusia itu sebetulnya lebih dari cukup dari apa yang manusia bisa pikirkan. Jadi kalau kita memang benar gitu, kalau kita belajar Al-Quran saja, kita akan terpenuhi gitu ya, pola pikirnya tuh kan penuh. Tapi bukan berarti kita tuh jadi cepat, justru kita semakin luas pikirannya, semakin ingin tahu dunia gitu. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke dalam Al-Quran justru malah makin cepat, makin keras, makin kaku, ya bisa jadi sebetulnya dia salah memaknai Al-Quran itu sendiri, atau memang dari awalnya mereka sendiri sebagai manusia tidak menggunakan seluruh potensi akal, pikiran, hatinya untuk memahami kehidupan gitu. Jadi jangan dibalik gitu ya. Kebanyakan orang kan menuduh bahwa agama mengubah seseorang menjadi cupet, jadi keras, jadi kasar, jadi kaku gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, untuk benar-benar bisa yakin bahwa agama atau kitab suci tidak menjadikan seseorang seperti itu, ya kita harus belajar dengan detail, dengan sungguh-sungguh apa sih isi kitab suci dan kemana sebetulnya kitab suci ini akan membawa kita. Dan inilah yang paling menarik dari mempelajari Al-Quran. Karena jelas Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang di luar imajinasi manusia dan membuat kita berpikir ulang tentang hidup, lalu merekonstruksi kembali hidup kita sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Sesuatu yang bahkan di luar nalar manusia itu sendiri gitu. Dan itu yang menjadi semangat saya yang paling besar untuk terus mempelajari Al-Quran. Mau dibawa kemana kita, Allah akan membawa kita ke perjalanan seperti apa dengan Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke mengapa Al-Quran dipilih sebagai satu-satunya kitab yang saya pelajari secara sungguh-sungguh, karena saya yakin akurasi Al-Quran itu menurut data-data yang ada adalah kitab yang akurat. Tapi untuk bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Tuhan, ya memang kita harus menyelam ke dalam Al-Quran, lalu mencoba memahami dengan sungguh-sungguh, barulah kita bisa membandingkan bedanya Al-Quran dengan pemahaman manusia, dengan produksi pikiran-pikiran manusia itu seperti apa. Jadi jika Anda tertarik, mari kita sama-sama melanjutkan perjalanan ini untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.